Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dulu Bapak Ibu. Kita mau renggangkan dulu semua pergerakan badan supaya semangat memuji Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Bapak Ibu, saya undang untuk anak sekolah minggu, anak JC, kita mau sama-sama untuk didoakan oleh Pak Gem. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bagi berdiri, tangan kita bertangan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Penyertaan-Mu ajaib buat mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Ini biji mata-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Kau urapi ya Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus Tuhan. Biar Roh Kudus tercurah atas mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pengurapan Allah Tuhan atas mereka ya Tuhan. Mereka jadi anak yang baik ya Tuhan, anak yang pandai, kuat, takut akan Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati ya Tuhan guru-guru ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus Engkau Allah ya Tuhan yang bersama-sama dengan mereka ya Tuhan sepanjang hidup mereka ya Tuhan. Dan mereka anak yang takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengar doa-doa mereka ya Tuhan Yesus. Engkau memakai ya Tuhan setiap doa mereka ya Tuhan Yesus Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa ya Tuhan, biar roh kepandaian yang daripada-Mu Tuhan turun atas
atas mereka semua ya Tuhan. Roh hikmat ya Tuhan ada atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pelihara mereka Tuhan, jaga kesehatan mereka ya Tuhan Yesus. Mereka jadi anak-anak yang luar biasa ya Tuhan. Bahkan firman berkata, masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus. Masa depan mereka penuh dengan harapan, karena masa depan mereka ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai mereka Tuhan, urapi mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Kau juga berkati para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati orang tua ya Tuhan, berkat Allah terbuka ya Tuhan Yesus Tuhan. Tercurah buat para orang tua ya Tuhan Yesus Tuhan. Sehingga ya Tuhan mereka boleh mencukupi ya Tuhan segala kebutuhan anak-anak ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi para orang tua ya Tuhan, jadi teladan ya Tuhan Yesus, jadi contoh ya Tuhan Yesus Tuhan, penuh dengan roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Kau menolong setiap orang tua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur padamu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan anak-anak ya Tuhan Yesus Tuhan. Kalau setelah mereka juga akan beribadah ya Tuhan Yesus Tuhan, mereka akan mendengar firman-Mu ya Tuhan melalui guru-guru ya Tuhan yang ada ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan mereka semua dalam perlindungan tangan-Mu yang ajaib ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Amin. Anak-anak boleh kembali ke tempat. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Kita ada di minggu yang terakhir di bulan yang kelima tahun ini Bapak Ibu. Tidak terasa, sebenarnya bukan tidak terasa, lumayan terasa Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan ada beserta dengan kita mampu untuk melewati setiap hari demi hari. Dan kita akan melihat mukjizat-mukjizat yang Tuhan kasih lewat kehidupan kita. Tiba hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau untuk duduk diam di kaki Bapa. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Oh haleluya Yesus, haleluya Bapak, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, terima kasih Bapak untuk setiap hari yang boleh ada Tuhan. Untuk setiap hari yang baik yang Tuhan kasih bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, untuk karunia-Mu Tuhan, bagi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, bagi yang ada di tempat ini yang hadir hari ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan, kami mau berdoa, kami mau bersatu hati. Kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang berlangsung Tuhan. Kami percaya ibadah-ibadah yang telah dan akan berlangsung nanti penuh dengan lawatan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap ibadah, berkati setiap jemaat-jemaat yang ikut ambil bagian Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan. Kami bersatu hati, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati tudung-tudung rohani kami ya Bapak. Kami memberkati Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikono Raharjo beserta Ibu Hermin Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Wiliar Kautu dan Ibu Maulin Tuhan. Kami memberkati gembala kami terkasih Bapak Pendeta Muda Windy Pranoto dan Ibu Gemerina ya Tuhan beserta matanya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami mencurahkan berkat ya Tuhan, berkat kesehatan, berkat ya Tuhan yang daripada-Mu Tuhan tercurah bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah ikut ambil bagian Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan limpahkan visi dan misi-Mu ya Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati setiap keluar dan masuk mereka ya Tuhan. Kesehatan mereka Engkau yang jamin Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan Tuhan Engkau perbuat berhasil Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, biar itu turut dengan kehendak-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan segala sesuatunya Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau ambil alih Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan. Biarlah kehidupan mereka Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah boleh Tuhan, berikan kami pemimpin yang kuat Tuhan, pemimpin yang mau dengar-dengar anak-anak Engkau Tuhan. Engkau tambahkan kembali Tuhan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kalau kami ada di bangsa ini Tuhan, bukan suatu kebetulan ya Tuhan, tapi kami ada di bangsa ini karena kami Tuhan. Oh Tuhan, haleluya, ini memberkati bangsa kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Biar lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Biar belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong bangsa kami. Kami percaya Tuhan, semua terjadi karena firman-Nya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan, Indonesia ada di pikirannya Tuhan, Indonesia ada di telinganya Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati bangsa ini Tuhan, yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Biar Engkau berikan kami Tuhan hikmat marifat untuk kami menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Saat kami memberkati bangsa kami, Kau memberkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami bawa Tuhan Presiden dan Wakil Presiden kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau memberkati Tuhan Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Kau yang sudah pilih ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan, hamba-hamba-Mu ini adalah perpanjangan tangan-Mu Tuhan di bangsa kami. Nah, kami percaya Tuhan, oh haleluya, hikmat marifat yang baru Engkau akan berikan bagi pemimpin kami dalam memimpin bangsa ini ya Tuhan, untuk menjadi bangsa yang takut akan Engkau Bapa, bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kepemimpinannya Tuhan, dimulai dari oh haleluya setiap kabinet-kabinet DPR MPR Tuhan, seluruh jajaran tertinggi sampai jajaran terendah Tuhan, ambil alih Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat marifat yang daripada-Mu Engkau tambahkan Tuhan untuk setiap oh haleluya haleluya pejabat yang ambil bagian Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya haleluya haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau ambil bagian bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kota kami tercinta Tuhan. Kami berdoa bagi kota Jakarta. Kami ada di kota ini Tuhan. Semua karena Tuhan, oh kebaikan-Mu Tuhan. Berkati kota kami Tuhan. Berkati pemimpin dari kota ini Tuhan. Berkati Bapak Heru sebagai pejabat pengganti ya Tuhan, dalam memimpin kota Jakarta Tuhan. Saat kami berkati kota ini Tuhan, maka berkat yang daripada Allah, berkat dari surga tercurah melimpah atas kota kami. Kota kami menjadi kota kesukaannya Tuhan. Kota kami menjadi kota kesukaan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar lewat kota kami Tuhan, banyak jiwa Tuhan yang mengaku Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau juru selamat kami yang hidup ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Tuhan Jakarta Pusat
ya Tuhan. Jakarta Barat, Jakarta Utara Tuhan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan setiap kota-kota pendukung Tuhan, ambil alih ya Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi, Kepulauan Seribu Tuhan, ambil alih ya Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat api kemuliaan-Mu Tuhan terpancar dari kota kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga memberkati Tuhan dari kelurahan Tuhan, setiap Kecamatan Mampang Tuhan, di tempat kami beribadah ya Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Biar Engkau juga ambil alih tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau lawat ya Tuhan setiap, oh haleluya, kelurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Tegal Parang, Bangka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada lawatan yang terjadi, ada revival yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau berkati Tuhan. Kami teringat untuk anak-anak muda Tuhan di tempat ini Tuhan. Anak-anak muda Tuhan di kawasan ini Tuhan, ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan setiap roh, haleluya, seks bebas, narkoba di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Biar Tuhan kawasan ini Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk umat bangsa pilihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat Yerusalem Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami memberkati umat pilihan-Mu ya Tuhan. Kami percaya saat kami memberkati bangsa pilihan-Mu, maka Engkau akan mencurahkan berkat-berkat bagi kami ya Tuhan. Kau mencurahkan berkat bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap bangsa umat pilihan-Mu, agar mata rohani mereka dapat dicelikkan ya Tuhan. Mereka akan mengaku Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Raja kami yang hidup. Engkau sudah datang 2000 tahun yang lalu, dan Engkau akan datang kembali mengangkat setiap kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, jemaat-jemaat yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dimulai dari yang terkecil Tuhan sampai yang terbesar Tuhan. Kami berdoa mulai dari sekolah minggu Tuhan, anak-anak GC Tuhan, Youth DM, bahkan orang-orang tua Tuhan. Berkati, ambil alih setiap kami ya Tuhan. Bahkan Engkau berkati Tuhan, berikan hikmat marifat bagi setiap kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan, jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Oh haleluya, 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 haleluya. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuh. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sesuai dengan iman. Haleluya. Saat ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang mengalami Tuhan beban yang sangat berat Tuhan, kekhawatiran dalam menghadapi hidup Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah menemukan jalan keluar, jalan keluar bersama dengan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Di doa-doa kami ya Tuhan yang tidak sempurna ya Tuhan, tapi Engkau sempurnakan ya Bapa. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan, biar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorai Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan tercurah bagi setiap kehidupan kami, sehingga kami datang hari ini bukan menjadi ibadah yang sia-sia Tuhan, tapi kami pulang nanti penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat bersama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu,
pengorbanan Tuhan buat kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin untuk kebangkitan udah lama, sekarang lagi dalam masa pencurahan Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Dan tradisi kita sebenarnya harusnya ada ibadah 10 malam ya Pak. Tapi di sini Tuhan ingatkan saya bahwa pengorbanan Tuhan yang sudah mati di kayu salib itu menyembuhkan setiap penyakitmu, membayar lunas semua dosamu, dosaku, dosa kita semua Bapak Ibu. Untuk hari ini saya ingin ajak setiap Jumat kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau datang, kita mau dedikasikan waktu kita yang hanya 1,5 jam ini bagi Tuhan. Kita mau sama-sama angkat puji karena salibmu ya Tuhan.
Sama-sama kita katakan. Ku beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memuji, kami akan memuliakan, kami akan bersorak-sorak ya Tuhan. Dan kami akan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Saat ini Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau bangkit, kita mau menjadi pemenang. Haleluya. Siapa di antara Bapak Ibu yang hari ini kita mau bangkit, kita mau jadi pemenang? Boleh lambaikan tangannya. Hari ini Bapak Ibu temanya tidak ada tua, tidak ada muda Bapak Ibu. Kita semua anak muda di hadapan Tuhan. Amin. Yang masih kuat untuk berjimat, yang masih kuat untuk melompat, mari kita mau melompat bagi Tuhan. Haleluya. Woo. Tunjukkanlah kuasa dunia.
saatnya kita akan mendengarkan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Dilanjutkan pembacaan dari Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dasar melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan digerakkan ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari sama-sama kita membacakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenalmu. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan mereka. Amin. Amin, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan Voice of Pentecost, dilanjutkan dengan kebenaran firman Tuhan. Lebih kami
keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus.
Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Sama-sama kita mau menaikkan karya terbesar. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sama-sama Bapak Ibu kita menyatakan kasih yang seindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku.
ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami kagum ya Tuhan Yesus, kami sungguh kagum kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang memperhatikan kami Tuhan. Kau Allah ya Tuhan Yesus yang memegang kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang amat sangat baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebentar kami nak mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar Kau berkata-kata pada kami, urapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Engkau urapi juga siap yang mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, silakan duduk. Shalom saudara. Ya. Kalau di Israel tuh ya saudara, kalau ibadah tuh ada anak-anak yang lari gitu nggak apa-apa gitu saudara. Ya, karena mereka membiarkan anak itu menghirup udara roh Allah gitu saudara. Tapi satu aja sih ya, jangan sampai 10 orang anak tadi. Repot juga gitu saudara ya. Nggak apa-apa saudara ya. Jadi ya, jadi jangan apa, biar aja dia sana gitu saudara ya. Jadi puji Tuhan ya saudara. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Yoel 2, kita masuk dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus saudara. Jadi ini sesuatu yang spesial saudara ya, karena pencurahan Roh Kudus itu nggak berhenti gitu saudara ya. Kalau mungkin saudara kelahiran Kristus, Natal, ya udah saat itu saudara kita hanya memperingati ya, lalu kematian Yesus saudara ya, kita memperingati. Tapi kalau pencurahan Roh Kudus ini kita akan alami terus itu saudara ya, dan ini kita harus alami. Yoel 2 ayat 28 begini saudara, dikatakan ya, sudah ketemu Yoel 2 ayat 28, kalau nggak ada di HP-nya boleh. Baca sama-sama Yoel 2 ayat 28 sampai ayat 29. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan melihat penglihatan, juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi saudara Tuhan Yesus, kita masuk saudara ya di dalam masa-masa bagaimana Roh Kudus dicurahkan ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan udah janji gitu saudara ya. Jadi kita katakan saudara ya, ayat yang ke-28 tadi, kemudian daripada itu akan terjadi ya, akan terjadi gitu saudara ya. Waktu itu belum, tapi sekarang sudah terjadi, bahwa aku besar ya, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia ya. Jadi janji Allah bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia gitu saudara ya. Kita manusia bukan? Coba lihat kiri kanannya dulu, manusia bukan? Manusia ya. Berarti semua ini berhak atas janji ini. Amin saudara. Berhak atas janji ini. Jadi aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang tua akan bermimpi, tunan-tunan mendapat penglihatan, dan seterusnya. Ayat 29 katakan juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Jadi saudara, ini adalah hari-hari itu saudara ya. Dulu memang Tuhan bicara kepada umat Tuhan di Sion saudara, tapi hari-hari ini saudara Tuhan bicara kepada kita. Amin saudara ya. Jadi Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Jadi ini janji buat kita saudara ya saudara. Jadi dicurahkan itu saudara ya. Jadi cuma masalahnya ya, ada yang sudah bisa berkata dalam bahasa roh, ada yang belum itu saudara ya. Kenapa saudara ya, ada yang udah, ada yang belum ya? Karena begini, Kisah Rasul 2 ayat 4 Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Nah kita buka saudara ya, Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 ini saudara ya. Jadi saya mau sampaikan, sebenarnya saudara dan saya sudah dicurahkan Roh Kudus gitu saudara ya. Nah tapi masalahnya gini saudara ya, Kisah Rasul 2 ayat 1 saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat ya. Saudara percaya? Orang percaya? Amin saudara ya. Begini, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus ya saudara ya. Jadi nggak cuma dihinggapi Roh Kudus, tapi penuh dengan
Roh Kudus ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain gitu saudara ya. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara ya, perkara berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus itu sebenarnya kita tuh sudah terima ya. Jadi yang kasih bahasa itu siapa? Tuhan saudara ya. Tapi seperti yang diberikan oleh Roh. Jadi bahasa Roh itu diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya saudara ya. Nah kadang-kala banyak anak-anak Tuhan Pak saya belum istilahnya itu dapat gitu ya, belum dapat bahasa Roh gitu ya. Kenapa? Karena nggak mau dikatakan gitu saudara ya. Lidah siapa? Kita saudara ya. Tapi bahasa itu dari Tuhan ya. Ketika yang lainnya berapa santai ya revisi jalan mana negara, saudara nggak mau gerakin lidahnya. Nah itu ya banyak anak Tuhan yang mengalami itu saudara ya. Tapi hari-hari ini saudara percaya bahwa Tuhan sudah mencurahkan Roh itu saudara. Amin saudara. Ya tadi kan harinya Tuhan tadi itu saudara. Ya jadi sebenarnya kita orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, kita orang-orang yang sudah terima baptisan Roh Kudus. Cuma masalahnya kita nggak mau mengatakannya gitu saudara. Ya nggak kita kalau kita berdoa di rumah kita berdoa aja kita berani untuk mengatakannya saudara. Ya jadi saya nggak akan panjangkan di sini karena saudara orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus cuma belum mengatakannya aja saudara. Ya saudara. Saya dulu juga bisa waktu saya dibaptis Roh Kudus waktu ibadah kayaknya nggak tapi pas di rumah tiba-tiba keluar saudara. Ya bahasa Roh. Terus saya SMA ya. Saya di bis karena waktu itu belum masih bayi saudara, bayi rohani. Saya di bis bisa itu kan bahaya saudara gitu ya. Nanti orang-orang pada gimana gitu ya. Tapi akhirnya lama-lamaan kita bisa Tuhan kasih kita kuasa untuk mengkontrolnya saudara ya. Saudara ya. Tapi kalau waktu daerah kebakaran tuh ya Pak Yusuf ingat nggak tuh ya? Jauh tuh saya udah para saudara yang rumahnya Tommy, tahu nggak Pak Yusuf yang di RT 2 itu kan udah di depan rumah saya tuh, saya bahasa Roh gitu ya. Nah, ibu saya bilang si Wibi udah nggak jelas tuh ngomong apa gitu ya, saudara ya. Padahal saya lagi berdoa di dalam dosa ya, saudara. Tapi lebih daripada itu saudara ya, sebenarnya begini saudara ya, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya itu bukan untuk kita hanya bisa berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus saudara ya, tetapi karena Tuhan sayang sama kita saudara. Amin saudara ya. Tuhan tahu kita tuh nggak ada apa-apanya ya. Bilang sama saya nggak ada apa-apanya ya, nggak ada apa-apanya saudara ya. Jadi Tuhan tahu kita tuh nggak ada apa-apanya, jadi dia berikan Roh Kudusnya saudara ya. Jadi kalau kita buka firman Tuhan saudara ya, dari Yohanes 14, mari kita buka. Gini saudara ya, Yesus menjanjikan penghibur ya. Yohanes 14 ayat 15 saudara ya. Yesus menjanjikan penghibur ya. Tuhan tahu gitu ya, kita perlu penghiburan ya saudara ya. Ya saudara perlu dihibur ya saudara. Habis saudara kadang-kala kan sedih, kadang-kala sakit, kadang-kala gitu, nggak punya uang apa gitu saudara ya. Pokoknya sedih gitu ya, dan Tuhan tahu kita tuh perlu dihibur. Amin saudara ya. Makanya kan lawak-lawakan gitu saudara ya. Itu saya lihat siapa tuh, Ruben, siapa tuh yang di ketawa itu berkah ya, nggak punya TV nih. Nontonnya nggak itu Pak, keren gitu ya. Saya kadang-kadang pasang gitu, wah ketawa itu berkah gitu ya. Ada Ruben, ada si Raffi Ahmad gitu ya, ada siapa gitu. Pokoknya mereka itu jadi top gitu saudara ya, karena orang-orang banyak yang perlu dihibur ya. Tapi sebenarnya bukan itu penghiburan kita saudara ya. Jadi begini saudara, Tuhan tahu ya kita tuh sudah dipenuhi Roh Kudus, dan Tuhan tahu bahwa kita tuh perlu dihibur. Jadi begini saudara, ayat 5, Yohanes 14 ayat 15 ya. Yohanes 14 ayat 15 bilang begini saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16.
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi saudara Tuhan Yesus, Tuhan tahu gitu ya, satu saat Tuhan Yesus itu akan mati di kayu salib, lalu akan dikuburkan, lalu akan bangkit, lalu akan naik ke sorga, ya saudara. Dan dia tahu iman murid Yesus pasti tergoncang, saudara. Karena selama ini ada yang menyediakan 5 roti 2 ikan, saudara, untuk orang banyak, saudara. Ada yang menyembuhkan, saudara. Tapi tiba-tiba Yesus nanti akan mati, gitu. Itu pasti akan menggoncangkan akhirnya. Dan sebelumnya Tuhan Yesus sudah bilang, saudara, ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, ya, saudara. Jadi Tuhan Yesus sudah bilang begitu, ya, karena Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Untuk apa, saudara? Yes, untuk menyediakan tempat. Amin, saudara. Ya, dia udah ngomong, aku akan menyediakan tempat. Ya, dia harus tanggung jawab sama perkataannya. Dan dia harus tinggalin dunia. Tapi kalau dia tinggal dunia, yang masih di dunia bagaimana? Ya, akhirnya Tuhan tuh mikirin banget, saudara. Ya, jadi saya sungguh bersyukur bahwa saya punya Yesus itu yang mikirin saya, gitu, saudara. Ya, mikirin saudara gitu. Ya, ini kalau saya naik ke surga, kalau saya nggak naik ke surga, siapa yang nyiapin tempat gitu ya? Udah saya naik ke surga. Tapi kalau saya naik ke surga, siapa yang ngurusin orang yang di bumi gitu, saudara? Ya. Jadi Tuhan tuh mikirin kita banget, saudara. Jadi saudara, jangan sampai kita berkata bahwa Tuhan nggak mikirin saya, enggak. Tuhan pikirin saudara. Amin, saudara. Dan kiri kanannya, Tuhan pikirin kamu. Yes, amin, saudara. Tuhan pikirin kita, saudara. Ya. Kadang kita nggak mikir tentang Tuhan, tapi Tuhan mikirin kita, saudara. Amin, saudara. Jadi dia Tuhan yang baik, ya. Jadi akhirnya Tuhan berpikir bahwa kalau gitu yang di dunia gimana? Ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, ya, saudara. Ya. Tuhan datang kembali, tapi Tuhan nggak bisa, maksudnya gini, datang dengan tubuh fisik Yesus, saudara. Kenapa? Kalau tubuh fisik terbatas, ya, saudara. Yesus ada di Yerusalem, nggak ada di sini, gitu ya. Yesus ada di sini, nggak ada di Yerusalem, gitu ya. Nggak ada di Amerika, nggak ada di Asia, gitu, saudara. Ya. Tapi itu Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, ya. Akhirnya Tuhan kirim Roh Kudusnya, amin, saudara. Yaitu kita katakan Roh Yesus Kristus, ya, Yesus juga, gitu, saudara. Ya. Jadi dia benar-benar pikirin kita, gitu, saudara. Ya. Luar biasa nggak, saudara? Ya, saya kalau udah renungin ini, saudara, wah, luar biasa banget, gitu ya. Tuhan tuh pikirin kita gimana itu. Akhirnya sampai dia berkata, akulah Allah Immanuel yang menyertai kamu. Gimana bisa Tuhan udah naik ke surga? Bagaimana Tuhan bisa menyertai saya? Lewat Roh Kudus, saudara. Ya, dia pikirin kita, gitu, saudara. Ya, jadi perkara Roh Kudus dicurahkan, saudara, itu lebih daripada sekedar kita berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus, gitu, saudara. Ya, itu karunia sih, saudara, ya, untuk semua orang. Tapi kita harus ngerti bahwa Roh Kudus itu menyertai kita, amin, saudara. Ya, dia tidak akan meninggalkan kita. Ya, nah, saudara, gini, saudara, ada yang menarik, ayat yang ke-16, ayat yang ke-15, ya, Yohanes 14 ayat yang ke-15, begini, saudara. Tuhan Yesus berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, ya. Terus aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, ya. Saudara, apa hubungannya, gitu ya? Ayat 15 sama 16, gitu ya. Saya renungkan, oh, ternyata gini, Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bisa nggak kita menuruti segala perintah Tuhan? Sebelum perintah Tuhan deh, ya, saudara, ya. Jangan ada padamu Allah lain, saudara. Jangan berzina, jangan mencuri. Wah, saudara, itu kita nggak bisa, ya, saudara. Tapi Tuhan suruh, Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku, ya.
Tapi Tuhan tahu nggak bisa manusia. Akhirnya ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa. Ya, saudara, ini luar biasa. Gini, Tuhan yang suruh, tapi Tuhan yang tolong juga gitu. Ya, aku akan minta kepada Bapa yang memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, jadi dikatakan supaya ia menyertai kamu selama lamanya. Ya, jadi Tuhan tuh benar-benar ingin bersama dengan kita selama-lamanya gitu, saudara. Ya, nangkep gak saudara? Ya, saudara. Tuhan tuh ingin banget ya bersama dengan kita selama-lamanya. Ya. Dia nggak mau terpisah gitu. Ya, ini benar-benar kasih yang luar biasa gitu, saudara. Ya. Dia pengen banget ya bersama dengan kita selama-lamanya. Ya, saudara. Mungkin teman kita juga nggak pengen terus-terusan sama kita gitu ya. Nyusahin kalau malu itu misalnya, saudara. Ya, misalnya. Ya, mungkin anak juga nggak pengen selamanya dengan orang tuanya. Ya, saudara ya. Ya, dia mau main dengan temennya, apanya gitu, saudara. Tapi Tuhan Yesus dia ingin menyertai kita selama-lamanya. Cuma caranya gimana? Dia harus naik ke surga, ngurusin orang yang nanti itu tempat kita, saudara ya. Nah, di bumi, saudara, roh Yesus Kristus itu menyertai kita. Amin, saudara. Jadi saudara, saya sering banget ya ngomong gitu bahwa kita tuh berharga di mata Tuhan. Ya, cuma saya nggak tahu ini nancep nggak di kita, gitu, saudara. Ya, dia benar-benar curahkan Roh Kudusnya, penuhi kita, saudara, untuk supaya dia bisa bersama dengan kita selama-lamanya. Amin, saudara. Ya, nggak masalah dasar Roh Kudus, saudara. Ya, tapi dia ingin bersama dengan kita selama-lamanya, saudara. Ya, wow, saudara berharga banget. Ya, ada pribadi yang luar biasa, ingin bersama dengan kita selama-lamanya. Iya, saudara. Ya. Pak RT saudara deh, mau nggak bersama dengan saudara selama-lamanya? Kagak mau, gitu, saudara. Iya nggak? Kan? Tapi ini Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Tuhan, dia pengen. Jadi bukannya kita yang aku ingin bersama Tuhan selama-lamanya. No, enggak. Tuhan duluan, saudara ya. Tuhan duluan yang ingin bersama dengan kita selama-lamanya, saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, nggak ada alasan untuk kita takut, nggak ada alasan kita khawatir, saudara ya. Nggak ada alasan kita ketakutan, saudara. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kapan, saudara, Roh Kudus menyertai kita? Yes. Kapan? Selama-lamanya. Kurang kencang nih. Kapan? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Ntar saudara keluar dari tempat ini, Roh Kudus menyertai nggak? Amin. Menyertai, saudara ya. Jadi saudara, saya mikir ini gitu ya. Saya jadi, kalau saya buat dosa, Tuhan tahu dong gitu, karena dia menyertai kita. Dia sedih dong gitu ya. Iya, benar juga, ya, saudara. Tapi kalau kita sedih, Tuhan ngerasa sedih nggak? Ngerasa sedih juga, maksudnya sedih yang beda gitu, saudara. Ya, maksudnya dia bisa merasakan apa yang kita rasakan karena dia menyertai kita selama lama-lamanya, saudara. Ya, amin, saudara. Apa hebatnya sih, saudara? Ya, sampai Roh Kudus itu mau menyertai saudara? Nggak ada, ya, nggak ada hebatnya. Ya. Kayak ada orang di kartun, saudara ya, dia Tuhan Yesus nanya sama orang yang mau masuk surga, kenapa kamu layak masuk? Kenapa kamu bisa masuk surga? Karena saya baik, karena saya ke gereja tiap minggu, karena saya beramal. Tuh enggak, mereka nggak masuk semuanya, ya saudara ya. Karena saya begini, pokoknya hebat gitu, saya menolong orang gitu ya, saya seorang dokter, saya orang ini, ya saya bisa masuk surga. Kata Tuhan Yesus enggak. Terus ada satu orang yang ditanya, kamu kenapa bisa? Enggak, saya nggak layak masuk surga, kata dia gitu ya. Saya nggak layak masuk surga, ya. Tapi Tuhan menebus saya. Ini baru masuk. Ini saudara, sebenarnya kita nggak layak masuk surga, tapi ada Roh Kudus yang menolong kita, saudara, dan menyertai kita selama
lamanya. Amin saudara. Haleluya saudara ya. Jadi selama-lamanya saudara ya. Bukan hari ini, bukan besok, bukan kemarin, bukan hari ini, bukan besok. Selama lamanya saudara ya. Jadi saudara adalah orang-orang yang disertai Roh Kudus ya. Tuhan sudah berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu ya. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus, saya berharap bahwa jemaat di Bapang Perapatan ngerti bahwa kita adalah orang yang disertai Roh Kudus ya. Selama lamanya. Amin saudara ya. Jadi kalau saudara Pak, saya nggak bisa bangun pagi berdoa nih, nggak mungkin. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai. Bukannya engkau nggak bisa, engkau nggak mau. Ya, saudara. Pak, saya nggak bisa datang gereja karena gini-gini. Nggak mungkin, karena Roh Kudus menyertai. Ya, kita cuma nggak mau aja. Amin saudara. Ya, saudara. Jadi Pak, saya ini sampai ke kerjaan, saudara ya. Saya kan sama buku sekarang kerja gitu. Ini benar-benar Roh Kudus yang menyertai. Saudara. Kita nggak bisa, kita nggak mampu ya. Tapi Roh Kudus menyertai. Ya. Kalau di kerjanya Pak Dian ya di kantor tuh, waduh, apa namanya bererot saudara ya. Tapi Tuhan menyertai Pak Dian ya, sehingga bisa semuanya. Amin saudara. Jadi saudara, tidak ada yang tidak bisa karena Roh Kudus menyertai kita. Amin saudara. Ya, jadi you bilang sama saya, Roh Kudus menyertai saya selama-lamanya. 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 Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Ya. Jadi saudara, pencurahan Roh Kudus oke, itu iya ya. Dan bahkan sampai dengan saat ini saudara ya, aku akan mencurahkan Rohku kata semua manusia pada hari-hari itu ya, hari-hari ini nih saudara ya. Jadi tapi lebih daripada itu Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Jadi saudara, jangan buat dosa lagi ya saudara. Karena waktu kita buat dosa, Tuhan Yesus itu ada bersama dengan kita gitu saudara ya. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Saudara jangan takut lagi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Ada masalah, oke, nggak apa-apa ya. Tapi ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Amin saudara. Amin saudara. Ya saudara pulang ngaca, Roh Kudus menyertai dia. Amin saudara. Ya, jadi apa namanya? Main jangan cek. Ya saudara. Jadi itu yang mau saya sampaikan saudara ya, bahwa masalah pencurahan Roh Kudus itu Tuhan curahkan saudara ya. Bahkan di Pentakosta ketiga ini kita mencurahkan Tuhan mencurahkan Rohnya terakhir, dan setelah itu Tuhan akan datang kembali kedua kalinya saudara ya. Jadi saudara, kalau saudara hanya berkata, aduh saya nggak usah berbicara bahasa roh, enggak, itu saudara nggak di sisi nggak di titik itu kita harus saudara ya saudara. Saudara mesti, aduh saya belum memenangkan jiwa gitu ya. Oh saya nggak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh saya baca firman Tuhan nggak rutin gitu saudara. Saudara, itu yang harus menjadi renungan kita gitu saudara ya. Tapi satu hal kita pasti bisa, karena ada Roh Kudus menyertai kita. Amin saudara. Amin saudara ya. Jadi selama-lamanya loh ya saudara ya. Nggak mikir ya ada pribadi yang mau jalan sama kita gitu saudara ya. Saudara ya, kita tuh nggak hebat kita, tapi dia mau berjalan bersama dengan kita, dan dia Allah yang hebat. Amin saudara ya. Jadi kita nggak akan doa untuk saudara dipenuhi Roh Kudus, enggak. Roh Kudus sudah ada sama saudara. Amin saudara ya saudara. Cuma itu tadi, kalau saudara belum, Pak saya belum bisa berkata dengan bahasa Roh Kudus, iya karena saudara nggak mau menggerakkan lidah saudara gitu ya. Jadi saudara berdoa karena ya saudara berdoa dulu. Ada banyak fungsinya ya, nanti di Korintus 14 saudara ya, ada banyak fungsinya. Jadi waktu kita berdoa dalam bahasa Roh Kudus, cuma Allah yang mengerti, iblis nggak
nggak ngerti gitu, saudara. Ya, sering kali gitu saudara. Ya. Tadi saya waktu kebakaran saya berdoa bahasa Roh Kudus, kurang besar, ya udah apa langsung aja gitu saudara. Ya. Waktu kita ditodong pencopet, bukan pencopet ya, kalau copet kan gitu ya, ditodong waktu di dekat rumahnya Mas Daru itu ya, saudara, saya bahasa roh aja saudara. Ya. Tiba-tiba dia lepasin tuh gitu ya, bahasa roh aja gitu. Ya, saudara. Jadi saya banyak teman-teman saya yang begitu juga saudara ngalamin gitu ya di jembatan penyeberangan ditodong, dia langsung bahasa roh. Ya, saudara. Itu minggir gitu ya. Karena iblis nggak ngerti apa nih ya, dia ngapain gitu kan ya. Tiba-tiba pekerjaannya hancur aja gitu saudara. Ya, kalau apa sih itu kuasa daripada berkata dalam bahasa roh ya. Tapi hari ini saya cuma mau sampaikan bahwa Roh Kudus menyertai saudara. Ya. Kalau kalian berkata dalam bahasa roh itu janji Tuhan kok. Ya, pada hari-hari itu ya akan mencurahkan Rohku ya. Berkata dengan bahasa-bahasa yang lain, saudara. Cuma tinggal kalau saudara tinggal mengaktifkan. Kalau di teologi tuh apa tuh istilahnya itu aktivasi gitu saudara. Ya, aktivasi. Oke di handphone ya, aktivasi ya. Iya, enggak benar maksudnya benar dia mengaktifasi roh saudara. Ya, jadi saudara berdoa dalam bahasa roh gitu ya. Saudara. Jadi tapi satu hal yang terpenting adalah saudara mesti ngerti bahwa Roh Kudus menyertai saudara. Amin saudara. Ya. Jadi jangan ada wajah-wajah yang suram lagi gitu ya, wajah-wajah yang apa namanya? Sendu. Sendu ya. Senang duit kata dia. Ya jangan wajah-wajah sendu. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai kita. Amin saudara. Ya. Kemarin oke lah kita lupa Roh Kudus menyertai kita. Jadi kita berkutat hutang lah, masalah apalah gitu ya. Belum punya pasangan hidup lah. Apa lagi saudara ya, tapi saudara ngerti hari ini ya bahwa Roh Kudus beserta dengan saudara selama-lamanya. Amin saudara. Amin saudara. Coba wajah-wajah ceria dulu dong. Ya. Nah, ya saudara pulang dari sini saudara tahu Roh Kudus menyertai saya. Ya, saudara. Roh Kudus menyertai saya. Saudara terus katakan sampai besoknya saudara ya. Terus di rumah saudara katakan Roh Kudus menyertai saudara. Amin saudara. Ya, kalau ada tetangganya yang lagi punya masalah gitu saudara ya, atau keluarga saudara punya masalah, ajakin doa terus bilang Roh Kudus bersama dengan engkau. Amin saudara. Kita nyanyikan satu buah lagu, Roh Kudus tercurah. Ayo boleh bantu. Boleh bangkit berdiri.
Sekali lagi, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Ya masih Bapak, kami minta sekali lagi ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami minta sekali lagi ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oria raba sikara bara 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 bara. Oria raba raba sekali lagi ya Tuhan. Kami minta Tuhan penuh kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oria raba sikara bara 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 bara. Penuh dengan Roh Kudus. Oria raba sikara bara 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 sikara bara bara bara. Oria raba sikara bara bara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar anggur yang baru ya Tuhan Yesus Tuhan tercurah atas hidup kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Minyak yang baru tercurah ya Tuhan Yesus. Kami tidak sama lagi ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Kau Allah. Roh Kudus yang menyertai kami selama-lamanya ya Tuhan. Kami bersyukur kami tidak dibiarkan seorang diri ya Tuhan Yesus. Engkau bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kita juga lagi anggur baru. Oh ya Rabbi, sudah dengan sukacita saudara. Dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini? Haleluya. Kita harus tahu Bapak Ibu bahwa ada pribadi yang ingin beserta kita selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan memberi. Haleluya. Mari sama-sama. Sebelum kita memberi, kita mau berdoa. Diangkat untuk persembahannya, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan, untuk memberitahu kami bahwa Engkau Tuhan setia selama-lamanya bersama dengan kami ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami akan memberi Tuhan sebagian dari apa yang kami punya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati apapun dan seberapapun yang kami akan berikan Tuhan, biar Engkau lipat gandakan berkali-kali lipat ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan persembahan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Bapa, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau lihat Tuhan tangan-tangan yang beri. Berkati setiap pekerjaan dari setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang dilakukan, apapun yang dipekerjakan Tuhan, Tuhan perbuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sama-sama menarik lagi Tuhan.
Bila Roh Allah ada di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita wajib bersuka cita, kita wajib menari bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Biasanya saya akan membacakan pengumuman hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini, hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk penggem WL, singkat dan pemusik, berdoa syafaat, pembacaan Pentakosta ketiga, Mazmur 91, multimedia, guru sekolah minggu dan guru GC. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada yang berulang tahun. Untuk bulan Mei ada Excel dan ada Pak Daniel di tanggal 2 Juni nanti. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening GBI Mampang Perapatan. Saya yakin jemaat-jemaat yang setia di sini udah punya nomor rekeningnya. Boleh di screenshot atau di capture kalau yang belum punya. Serta persembahan diakonia dan persembahan misi dan penginjilan masing-masing punya rekening dan bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Guntina. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa. Ini setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3 siang. Untuk meeting ID dan passcode-nya masih sama seperti yang dulu. Masih sampai seperti yang dulu. Di Matius 6 ayat 10 berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mungkin saya minta untuk pelayan-pelayan juga, mari kita mungkin ambil bagian dalam Ajus APT ini ya. Dan diingatkan untuk minggu depan kita ibadah onsite Bapak Ibu. Kita akan kembali seperti biasa. Ibadah onsite akan dilakukan pada minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi ibadah online-nya kita akan minggu kedua dan minggu keempat. Jadi kita akan bertemu kembali di minggu depan. Saya harap akan kursi-kursi kosong akan diisi full. Bapak Ibu mungkin boleh dikasih tahu pada kerabat-kerabatnya, kita bawa sama-sama untuk kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama katakan bahwa bagi Tuhan segala puji-pujian, segala hormat kemuliaan. Haleluya.
haleluya, berlutut Tuhan, menimpakan yang terbaik bagimu ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini setiap kami Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, dengar setiap seruan kami ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus, kami dikasihkan Tuhan pada hari ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebenarnya kami juga akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biar Engkau berkati kami Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini dalam perjalanan pulang nanti Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk seminggu sepekan yang akan datang Tuhan. Kami akan taruh ke dalam rencana-Mu ya Tuhan. Berkaryalah Engkau atas setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan seturut dan sekehendak dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak yang dalam masa pertumbuhan ya Tuhan. Kau berkati tumbuh kembang mereka, berkati anak-anak yang dalam masa studi ya Tuhan. Berkati studi mereka Tuhan, jadikan mereka kepala dan tidak ekor ya Tuhan. Jadikan mereka Tuhan Yesus, oh haleluya Tuhan, pemimpin Tuhan. Biar juga Tuhan memberkati Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang sedang bekerja ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Tambah-tambahkan berkat-berkat yang berlimpah Tuhan, untuk kami bisa juga Tuhan menjadi berkat bagi yang lainnya Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan orang-orang tua di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap keluar dan masuk dari setiap anggota jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat melalui hamba-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Mari coba kita bangkit berdiri. Ulanglah dan ingatlah, Roh Kudus bersama-sama dengan saudara selama-lamanya. Jangan takut, jangan khawatir saudara. Ada Roh Kudus yang bersama dengan engkau. Ulanglah dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, dalam punya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan